Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Peringkat 9 Manchester United akan bertandang ke London Stadium untuk menghadapi peringkat kelima West Ham United pada pekan ke-11 Premier League 2020-2021. Minggu 6 Desember 2020, sederet keraguan mengiringi langkah MU. MU baru saja tumbang saat menjamu PSG di Liga Champions. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer dipaksa menyerah 1-3. Satu gol MU dalam laga tersebut dicetak oleh Marcus Rashford. Selain itu, MU juga punya catatan buruk di markas West Ham. Dalam dua laga tandang terakhirnya melawan West Ham di Premier League, MU selalu kalah. Mereka takluk 1-3 pada musim 2018-2019 dan menyerah 0-2 musim lalu. Di lain pihak, performa West Ham sedang menanjak. Dalam 3 laga terakhirnya di Premier League, anak-anak asuh David Moyes selalu keluar sebagai pemenang. Mereka berturut-turut menang 1-0 menjamu Fulham, 1-0 atas tuan rumah Sheffield United, dan 2-1 menjamu Aston Villa. Jika ada satu faktor yang membuat MU tetap layak diperhitungkan, mungkin ini adalah performa tandang mereka. MU selalu menang dalam 4 laga tandang yang sudah mereka mainkan di Premier League musim ini, yakni 3-2 versus Brighton, 4-1 versus Newcastle United, 3-1 versus Everton, 3-2 versus Southampton. Kemungkinan West Ham menjadi korban mereka yang berikutnya tetap terbuka. West Ham tak terkalahkan dalam 4 laga kandang terakhirnya di Premier League. 4-0 versus Wolverhampton, 1-1 versus Manchester City, 1-0 versus Fulham, 2-1 versus Aston Villa. MU selalu menang dalam 8 laga tandang terakhirnya di Premier League. MU selalu mencetak minimal 2 gol dalam 8 laga tandang terakhirnya di Premier League. Menurut prediksi skor kami, West Ham United 2, Manchester United 2. Situasi Dean Henderson di Manchester United semakin tak menentu. Sang legenda klub Gary Neville khawatir pria berusia 23 tahun tersebut bakalan bernasib sama dengan kiper-kiper muda The Red Devils lainnya. Neville sendiri mengaku tidak begitu terkesan dengan aksi Henderson, meski sang kiper telah mencatatkan 3 clean sheet sejauh ini. Baginya, posisi nomor 1 tetap milik David De Gea, dan keputusan Solskjaer untuk percaya kepadanya sudah tepat. Neville menghabiskan seluruh karir sepak bolanya bersama MU. Ia mengaku telah melihat banyak kiper bertalenta dari tim akademi, namun tak ada satupun yang mampu memberikan kesan positif. Sepanjang karir di Manchester United, Neville tidak melihat banyak kiper yang mampu mengemban tanggung jawab besar tersebut. Ia hanya mengakui 3 nama yang mampu menjadi penjaga gawang The Red Devils. Hanya Edwin van der Sar dan Peter Schmeichel yang mampu memenuhi tanggung jawab itu dalam era saya, sementara De Gea untuk yang sekarang tambahnya. Dean Henderson dikabarkan ingin kembali menjalani masa pinjaman bersama klub lain saat bursa transfer musim dingin dibuka. Sebab seperti yang dilaporkan, ia ingin memperkuat timnas Inggris di ajang Euro 2021 mendatang. Sebuah wejangan diberikan Paul Scholes kepada Mason Greenwood. Ia menilai striker muda Manchester United itu harus banyak belajar dari striker veteran MU Edinson Cavani. Scholes ingin bahwa keberadaan Cavani dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para penyerang muda MU, karena ia menilai para penyerang muda MU gagal memanfaatkan keberadaan Zlatan Ibrahimovic beberapa tahun yang lalu. Melihat kegagalan sang senior, Scholes ingin Mason Greenwood menyerap ilmu sebanyak mungkin dari Cavani agar ia bisa menjadi penyerang nomor 9 masa depan United. Musim ini performa Greenwood cenderung menurun jika dibandingkan musim lalu. Sang striker membuat 2 gol dan 2 assist bagi setan merah musim ini. Sebuah halangan kembali menghadang rencana Manchester United merekrut Erling Braut Haaland.
Setan Merah harus membayar komisi agen yang besar ke Mino Raiola. Manchester United dilaporkan sangat ingin memboyong striker Norwegia itu ke Old Trafford. Mereka ingin sang striker jadi mesin gol terbaru mereka. Mundo Deportivo mengklaim bahwa MU harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Haaland, karena mereka harus menyetor jatah agen yang besar ke Mino Raiola. Menurut laporan tersebut, MU harus membayar komisi yang besar kepada Raiola untuk memboyong Haaland. Dalam kontrak Haaland, Raiola berhak mendapatkan bayaran sebesar 18 juta pound sterling jika sang striker pindah dari Borussia Dortmund. Tak hanya itu, MU juga harus membayar 9 juta pound sterling ke keluarga Haaland, termasuk sang ayah Erling Haaland. Haaland sendiri baru bisa ditebus oleh Manchester United pada tahun 2022 mendatang. Klausul rilisnya yang bernilai 70 juta euro itu baru aktif pada tahun 2022 nanti. Jadi untuk mendapatkan Haaland, MU harus keluar uang sekitar 100 juta euro. Jack Grealish kabarnya sempat diminati Manchester United. Jika MU kini menaruh minat lagi ke Grealish, siap-siap saja merogoh kocek lebih dalam. Harganya sudah lebih mahal. Di bursa transfer musim panas lalu, Jack Grealish santer dihubung-hubungkan dengan Man United. Bahkan Ole Gunnar Solskjaer, manajer MU, disebut-sebut menempatkannya sebagai salah satu prioritas untuk didatangkan. Konon, saat itu butuh dana sekitar 80 juta pound sterling agar Jack Grealish bisa dilepas Aston Villa. Tapi sebut Statista News, Manchester United kabarnya melepas peluang itu demi fokus mengejar Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Pada prosesnya, seperti diketahui Jadon Sancho tetap di Dortmund, Jack Grealish pun masih bermain untuk Aston Villa. Bahkan kini Manchester United harus siap membayar lebih mahal jika kembali meminati Grealish. Telegraph melaporkan estimasi harga Jack Grealish kini sudah bertambah mahal 20 juta pound sterling atau sekitar 377 miliar rupiah. Dengan kata lain, The Villains baru akan melepasnya andai kata ada yang mau menebus Grealish dengan dana 100 juta pound sterling. Hal itu tidak lepas dari performa mendanjak yang terus diperlihatkan Jack Grealish, antara lain dengan torehan 6 gol dari 10 laga awal musim ini di seluruh ajang bersama Villa. Hal itu pula yang turut membuatnya sudah berhasil melakoni debutnya di timnas Inggris pada 8 September lalu dalam hasil seri 0-0 melawan Denmark. Selain Manchester United, The Independent juga menghubung-hubungkan Jack Grealish dengan Manchester City, yang kabarnya turut menaruh minat terhadap pemain ofensif berusia 25 tahun tersebut. Inkonsistensi masih jadi masalah utama Manchester United musim ini. Setan Merah bisa tampil apik dan memenangi beberapa laga, lalu kalah dan tenggelam dalam situasi yang sulit. Kekalahan dari PSG kemarin merupakan paduan dari ketidakberuntungan MU dan kesalahan manajemen pertandingan Solskjaer. Yang jelas, MU sedang bermasalah soal konsistensi. Skenarionya sama dan hampir selalu terulang. MU main apik lalu tersandung kalah, tertekan, posisi Solskjaer mulai tidak nyaman, dan tepat setelahnya MU justru menang. Seolah-olah MU butuh dicambuk untuk menang, seolah-olah perlu ada gagasan pemecatan Solskjaer supaya para pemain tampil apik di lapangan. Kursi pelatih MU tidak pernah nyaman sejak ditinggal Sir Alex Ferguson, dan kini Solskjaer pun mudah diserang gosip pemecatan. Inkonsistensi sebenarnya masalah wajar, hampir semua tim mengalaminya musim ini. Hampir semua kesulitan, perbedaannya adalah siapa tim yang berhasil bangkit terlebih dahulu. Untuk itu Solskjaer jelas harus melakukan sesuatu. Yang paling penting adalah belajar dari kekalahan kemarin soal manajemen pertandingan. Solskjaer sudah diberi cukup waktu, sudah didukung membeli pemain-pemain yang dia inginkan. Seharusnya masalah inkonsistensi MU tidak separah sekarang. Dia mulai kehabisan waktu. Jika siklus kalah tertekan menang ini masih berjalan sampai beberapa pekan ke depan, mungkin fans MU mulai menyadari pola aneh yang tengah dilalui tim kesayangan mereka ini. Bursa transfer musim dingin resmi dibuka pada bulan Januari mendatang, dan petinggi MU Ed Woodward mengungkapkan rencana tim saat aktivitas jual beli pemain kembali diperbolehkan. Setelah sempat mengalami penurunan di awal musim, performa Manchester United nampak mulai menanjak belakangan ini. Namun tidak memungkiri kalau mereka membutuhkan tambalan di beberapa lini. Salah satu contohnya adalah di lini pertahanan.
Sektor ini terbilang rawan karena MU tidak memiliki andalan lagi selain Eric Bailly, Victor Lindelof, dan Harry Maguire. Sangat rawan apabila salah satunya cedera. Kendati demikian, sikap Edward Ward dan Manchester United sudah cukup jelas. Klub raksasa Inggris tersebut hanya ingin fokus dalam perekrutan pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Ada banyak alasan mengapa MU enggan melakukan perekrutan pemain di musim dingin. Selain karena sudah puas dengan materi yang ada, dampak COVID-19 yang menyerang neraca keuangan juga menjadi hambatan. Pada musim panas kemarin, Manchester United merogoh kocek sebesar 83,5 juta euro untuk merekrut 5 pemain, termasuk pemain Atalanta Amad Diallo yang baru akan bergabung pada bulan Januari mendatang. Manchester United ketar-ketir karena terancam tanpa Marcus Rashford saat menghadapi West Ham United pada lanjutan Liga Inggris Minggu 6 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Marcus Rashford mengalami cedera saat MU takluk 1-3 dari PSG pada matchday kelima Liga Champions Kamis 3 Desember 2020. Cedera itu di bagian bahunya. Ia langsung berjalan masuk ke ruang ganti MU setelah ditarik keluar dan digantikan Paul Pogba pada menit ke-74. Manajer setan merah Ole Gunnar Solskjaer memberikan pernyataan tentang kondisi terbaru striker andalannya itu. Itu karena cedera bahu yang mengganggu, kata Solskjaer mengenai kondisi Rashford, seperti dilansir The Independent. Mari kita lihat seberapa cepat dia bisa pulih. Mudah-mudahan dia siap untuk pertandingan West Ham, imbuh pelatih asal Norwegia itu. Manchester United jelas sangat berharap Marcus Rashford tidak cedera serius dan pulih secepatnya. Apalagi MU juga bisa kehilangan Edinson Cavani yang terancam hukuman larangan 3 kali bertanding karena unggahan di media sosial yang dianggap bernada rasial. Sebuah saran diberikan legenda Liverpool Steve Nicol kepada Jack Grealish. Kapten Aston Villa itu diminta bergabung dengan Manchester United daripada Arsenal. Mantan bintang Liverpool itu percaya bahwa Grealish sangat cocok untuk Manchester United. Sang gelandang diyakini bisa membantu klub merebut kembali trofi besar. Arsenal juga dikaitkan dengan Grealish, namun Nicole mengatakan bahwa kepindahan Grealish ke Emirates sangat tidak masuk akal. Saya tidak yakin kemana arah Arsenal. Mereka sudah cukup stagnan selama 5 atau 6 tahun sekarang, lanjutnya. Gelandang Manchester United Fred buka suara usai kekalahan 1-3 dari PSG dalam partai Liga Champions. Fred mengatakan ia dan rekan setim terus bekerja keras menjadi lebih baik. Ini bukan malam yang terbaik, tetapi kami terus bekerja hingga level terbaik. Selalu fokus, kami adalah MU, tulis Fred di akun Instagramnya. Fred menjadi sorotan lantaran dianggap sebagai biang keladi kekalahan MU dari PSG. Gelandang asal Brazil itu mendapatkan kartu merah pada menit ke-70. Padahal MU sedang mengejar ketertinggalan 1-2 dari PSG. Setelah kekurangan satu pemain, gawang MU kembali bobol di menit 90 oleh Neymar. Kekalahan dari PSG itu membuat MU harus berjuang hingga matchday terakhir fase grup Liga Champions untuk lolos ke 16 besar. Saat ini MU memuncaki grup H dengan 9 poin. Namun jumlah itu sama dengan yang ditorehkan PSG dan RB Leipzig.